Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card atau kartu grafis ya. Ya, di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Gigabyte ya. Jadi untuk kartu grafis ini kondisinya saya disclaimer dulu ya guys, masih benar-benar baru banget. Jadi saya dapatkan dari kartu grafis ini merupakan stok dari sebuah perusahaan atau kantor startup di kota besar, di salah satu kota besar di Indonesia, yang dia menggunakan kartu ini untuk stok cadangan, tapi ternyata harga VGA udah turun, jadi dia rilis kartu ini dan dia sudah melakukan upgrade menggunakan kartu grafis yang lebih tinggi spesifikasinya. Oke, kita akan lihat unitnya guys, apa itu? Ya, di sini kartu grafis dari Gigabyte ya, dengan seri GeForce GTX 1050 Ti OC Edition WindForce 4GB GDDR5, kemudian garansi 3 tahun dari PT Nusantara Jaya Teknologi ya. Untuk bawahnya seperti ini ya, seperti ini ya. Untuk spesifikasinya GeForce GTX 1050 Ti OC 4G dengan spesifikasi seperti ini ya, Ref 1.1. Oh ya, ini untuk 4 digit terakhir 8822, produksi 2020 ya. Untuk kartu ini kita akan lihat unit bagian dalamnya. Oke, kita keluarkan. Tadi saya sudah lakukan tes pertama menggunakan Firestrike. Kartu ini berjalan dengan sangat adem sekali dan mulus performanya. Oke, kelengkapan apa yang didapat dari kartu grafis ini kita cross check guys. Ya, di sini tentunya kalian akan mendapatkan static back ya, static back dari Gigabyte, kemudian ada kartu garansi dari Nusantara Jaya Teknologi 8822 sesuai ya, mantap. Kemudian ada DVD dari Aorus Graphic Engine ya. Di sini ada driver-driver yang kalian perlukan, tapi tentunya kita sudah bisa download langsung ke internet, jadi tidak perlu menggunakan DVD pun is okay. Dapat driver terbaru malah. Di sini Gigabyte Quick Guide ya, ada Gigabyte Quick Guide. Oke. Kemudian kita akan lihat unitnya. Jadi kartu ini kartu WindForce dilengkapi dengan dual fan khas Gigabyte. Seperti ini guys, bener-bener masih baru banget, tanpa debu dan masih bau wangi guys, bau pabrik ya. Ini masih bersih, intinya masih kinclong banget ya, seperti itu. Kemudian kita buka port-portnya dulu supaya lebih detail dalam kita melihat. Oke, di sini untuk port PCI Express-nya 16 kali ya, mulus kinclong ya. Kemudian di bagian atas ada emboss Gigabyte dan tanpa pin port tambahan tentunya untuk kartu ini. Untuk 1050 Ti OC ini tanpa pin port tambahan. Oh iya, untuk kipasnya di sini auto fan control ya, karena ini sudah teknologi WindForce. Dia akan berputar saat menyentuh 60 derajat Celcius dan dia akan idle saat di bawah kurang lebih 50 derajat Celcius. Oke, kemudian untuk portnya, di bagian portnya ini ada 3 buah display sudah gold plated ya. 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Platnya juga masih baru banget kinclong. Oke, kita akan ke bagian belakang. Ini untuk plat fibernya ya, masih baru tentunya, seperti itu guys. Jadi unit ini dengan serial nomor 882 produksi tahun 2020, cycle dari NZT nya garansi 3 tahun. Di sini akan berakhir per bulan April 2023 ya, April 2023, seperti itu guys. Oke, kita akan pasang unit ini dan kita akan langsung tes ya untuk benchmark guys. Oke, kita paskan dulu. Mulus kinclong, bener-bener masih baru banget ini guys. Oke, kita menggunakan port HDMI. Di tes pertama tadi suhunya benar-benar adem guys, maksimal ya 61 derajat Celcius. Terendahnya di 30-an ya, 30 derajat Celcius. Oke, kita fokus ke
PC-nya ya. Kita beri lighting. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, mulus guys. Just ya, perputaran kipasnya benar-benar mulus. Display sudah tampil dan kipas ini akan idle guys. Ya, sudah berhenti kipasnya, sudah idle. Oke, kita ke display guys. Oke, ini saya tes di pagi hari, di hari Jumat jam 4:10 pagi ya guys ya. Kita paskan center dulu monitornya. Oke, jadi tanda bahwa grafik sudah terdeteksi atau kebalikannya, grafik sudah mendeteksi PC itu resolusi layarnya sudah menjadi Full HD ya guys, seperti yang tampil di layar ya. Resolusinya sudah berubah ke Full HD, Full HD. Oke, kita akan buka untuk MMS Afterburner sudah terdeteksi di sini 36 derajat Celcius dalam kondisi kipas yang tidak berputar ya, atau idle. Kemudian kita buka aplikasi pendukungnya, ada GPU Z dan HW Monitor serta software benchmark sintetis kita yang akan kita pakai yaitu dari 3D Mark. Oke, suhu prosesor di 40-an saat ini, 40 derajat Celcius. Kemudian untuk grafik card di angka 38 derajat Celcius, suhu idle terendah di 37 derajat Celcius karena ini merupakan tes kedua ya guys ya. Saya disclaimer dulu karena suhu terendah di tes pertama tadi di 30 sampai 33 derajat Celcius. Oke, kita look up dulu. Di sini kita akan lihat spesifikasi dari grafik cardnya, Gigabyte GTX 1050 Ti OC ya. GeForce N105 TOC 4GD dari Gigabyte. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk render tekstur mappingnya di 32/48, bisa express 16 kali 3.0, shadernya di 768 core, DirectX support 12/1, memory type GDDR5 Samsung 4GB 128 bit dengan bandwidth 112.1 GB per detik ya. Mantap. Dia sudah mendeteksi driver terbaru di 5.12.15 DCH, Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian untuk GPU clocknya di 1316, 1752 dan 1430 clock sesuai. Grafik card ini memiliki slot sebanyak 2 slot, panjang 19,1 cm, TDP 75 watt, suggested power supply di 250 watt, dan outputnya itu satu buah DVI, satu buah HDMI 2.0 dan satu buah DisplayPort 1.4a dengan power konektornya tidak memerlukan pin power konektor. Oke, kita akan jalankan tes grafik card ini menggunakan Firestrike ya. Jadi untuk Firestrike yang pertama kali saya lakukan tadi itu berjalan dengan sangat mulus guys, mantap jiwa, super mulus seperti itu guys. Cepat banget karena ini varian OC Edition, jadi dia bisa menjalankan render dan tekstur mappingnya cepat, sangat-sangat cepat, mulus seperti itu guys. Oke, kita akan pantau ya. Collecting system info, please wait. Running benchmark 3D Mark Firestrike graphic test 1. Sorry buat teman-teman di luar Indonesia karena saya masih menggunakan bahasa Indonesia. Karena saya masih belajar ya. Oke, start di 47 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu saat ini posisi di 51 derajat Celcius dengan average FPS di 33 fps, stabil di atas 30 fps ya. 30 sampai 40 fps. Frame sudah di angka 500-an. 600, 800, oke. Mulus ya. 900, 1050 ya, 1050, mantap guys, di angka 58 derajat Celcius untuk suhu maksimalnya. Lanjut untuk Firestrike graphic test 2. Firestrike graphic test 2 ya, on loading.
kipasnya masih idle, belum muter sama sekali. Oke, start di 52 derajat Celcius dengan average fps di 40-an ya, 43. Real fps-nya di 44 saat ini dengan suhu 59 derajat Celcius menuju ke 60 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, dan kipas masih belum muter. 61 baru muter ya guys. RPM-nya sudah tampil di layar tuh di 1400-an RPM atau di 38%. Average 38 fps, suhu tertinggi di 61 derajat Celcius. Kipas sudah muter, dia suhunya stay ya. Maksimal di 62 61 nih kisaran itu guys. Stabil banget, mulus banget, mantap. Ya, selayaknya graphic card yang masih baru guys. Bener-bener masih baru banget ini unitnya guys. Oke, lanjut ke basic test. Basic test ini menggunakan eGPU ya, prosesor. Jadi dia menggunakan graphic card, internal graphic card yang ada di prosesornya. VGA udah turun di 47 derajat Celcius dengan idle di 10 sampai 12%. Oke, sudah berakhir ternyata untuk prosesor tesnya. Lanjut ke combine test ya, tes terakhir. Untuk seri 1050 Ti dia harus mencapai 14 fps sih. Dengan spesifikasi PC saya menggunakan i5 4690K. Firestrike combine test. Oke, 12 fps. Mantap. 12, 13, 14. fps tertinggi max di 14 ya guys ya. Seperti teman-teman lihat di layar untuk kriteria 1050 Ti. Oke, suhu tertinggi sudah tampil di sini di 62 derajat Celcius. Kita akan lihat skor saat Firestrike-nya seperti apa. Oke, graphic score-nya di 7700-an, basic score di 7100-an, combine score di 2600-an, kemudian Firestrike score-nya di 6445, average score-nya di 6599. Jadi terpautnya tidak banyak dengan average score kurang lebih 100-an ya. Dan kita akan lihat, oh ya, di sini untuk suhunya. Tes pertama itu di 57 derajat Celcius, tes kedua di 62,66 derajat Celcius, dan tes terakhir combine test di 62,31. Jadi suhu tertinggi di 62 derajat Celcius ya guys untuk rekor suhu tertingginya. Kita akan lihat untuk sensor yang berada di GPU Z dan HP monitor. Untuk GPU clocknya di 1700-an, memory clocknya juga sama di 1700-an, temperatur tertinggi di 62 derajat Celcius. Kemudian untuk kipas berputar di average 222 rpm dengan kondisi maksimal di 1451 rpm atau 40% power yang dia gunakan, dimana idle-nya tentunya di 0% atau 0 rpm. Untuk GPU powernya total di 72,2 watt, idle dan minimalnya di 35,5 watt. Kemudian untuk core voltage-nya di 0,675, maksimalnya di 1,044 volt. Kemudian untuk clock speed-nya sama ya, 1700-an average. Mantap jiwa, jos ya. Untuk fps tertinggi di 101 fps, average di angka 50 fps, dan currently lebih sering di 56 fps ya. Oke, jadi overall untuk performa graphic card Gigabit GTX 1050 Ti OC ini benar-benar jos ya guys, mantap ya guys ya. Kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan komen ataupun like. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.